tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya nih, 2 orang teman saya datang. Dari bawah datang. Datang dari bawah, dia main masuk aja ke tenda. Saya nggak tahu juga nih, tiba-tiba saya dengar dari dalam tenda ada suara mengatakan, panggilan gue Nge ya. Nge, lewat nih orang. Astaga. Ini situasi tenang, langsung gaduh kan? Gaduh, chaos ya. Langsung gaduh. Teman-temannya Mr. X langsung keluar kan? Kenapa? Temen gue ini nggak sekali ngomongnya. Nge, ini orang lewat. Gila kali lu orang lewat. Ditaruh di dalam tenda gitu kan. Ketika itu posisi jenazah sudah kita pindahkan ke dalam tenda, sudah kita masukin sleeping bag. Jadi betul-betul seperti orang yang memang lagi sakit dalam tahap recovery, ya pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Temen gue ini dalam tenda teriak-teriak terus, ini orang lewat, ngapain ditaruh sini? Temen-temen Mr. X yang tadinya udah ketawa-tawa kan langsung diam, yang cewek-cewek langsung keluar, langsung nanya, bang, Mr. X udah nggak ada? Enggak, masih ada. Enggak bang, tadi temen abang bilang udah nggak ada. Suasana itu berubah langsung. Temen Mr. X yang 3 ini langsung pingsan, yang 2, yang 1 kesurupan. Nah, rombongan gue kan juga ada 2 cewek. Iya. Dalam rombongan gue pun karena mereka nggak pernah lihat jenazah, ketika lihat jenazah di dalam hutan, mana gelap tempatnya kan, di tengah hutan, mentalnya pun drop down. Yang 1 langsung, dua-duanya langsung kesurupan juga. Dua-duanya langsung kesurupan. Tapi kesurupannya aneh. Jadi cuma uwe aja kesurupannya. Muntah-muntah aja, tapi nggak muntah. Jadi seperti orang yang angin apa ya? Masuk angin atau kemasukan sesuatu lah yang sifatnya menyesakan, itu dia mereka tuh gue jadi mau muntah. Jadi uwe aja mereka tuh. Kalau ditanya kenapa? Semuanya nggak ada yang bisa ngomong. Itu sekitar 1 jam kejadian seperti itu. Nggak nyampe 1 jam, sekitar setengah jam kejadian temannya Mr. X dan rombongan dari gua seperti itu. Nah, yang 3 sadar, yang 1 belum. Itu malah dari rombongan gua. Itu dia belum sadar. Dia dalam keadaan lemah, terus. Kita bacain apa aja, nggak bisa. Dia tetap muntah aja kan. Akhirnya gua agak curiga sedikit nih. Gua lihat jenazah kan. Ngedek hati gua. Jadi ketika gua lihat jenazah, seperti jenazah juga seperti memberikan apa ya, sinyalemen gitu kan. Langsung gue tanya ke teman-temannya, bokapnya siapa sih namanya, gue bilang kayak gitu. Ini bokapnya Mr. X siapa sih namanya, disebutlah namanya gitu kan. Gue bilang oke, sekarang gini aja, lu semua pada diem, lu yang pada nangis diem, lu mau nangis sampai air mata darah, kayak mau sampai air mata lu jadi danau, ini orang udah nggak ada, percuma lu nangis. Sekarang lu udah pada tahu, gue bilang kayak gitu. Sekarang mendingan lu diem, duduk, kirimin doa buat dia, binnya siapa. Akhirnya kita semua duduk, kita doakan semua kan. Nah, anggota gue yang perempuan sadar. Ketika sadar, dia langsung nengok ke jenazah, terus bilang ke gue, bang, tadi Mr. X mau ucapin terima kasih gitu, cuman nggak bisa ngomong gitu kan, soalnya abang-abang semua dipegang, nggak bisa kan, dia ngomong teriak-teriak juga nggak bisa. Akhirnya ngomong sama Bunga gitu, perasaan Bunga itu, Bunga ngobrol sama dia, tapi faktanya yang kita lihat Bunga nggak ngobrol, tapi nggak karu-karuan gitu kan. Setelah kejadian itu, ya udah, gue bilang karena ini udah tahu semua ya, gue bilang langsung ya udah turunin aja jenazah sekarang. Terus teman-teman Mr. X itu gue tahan di situ, gue bilang gini, yang laki berapa orang dari rombongan lo, gue bilang gitu. Kalau nggak salah mereka waktu laki-laki ada 6 orang atau 7 orang gitu ya. Sekarang lo bertujuh jadi tim angkat, ditemanin sama anggota gue 7 orang. Terus gue tunjuk 1 orang sebagai komandan. Jadi 7 orang itu gue bagi 2 dengan komandan regu masing-masing. Gue bilang karena ini udah meninggal, dibungkus pakai ini aja, gue bilang dibungkus pakai matras. Ya, bungkus aja pakai matras, diikat yang benar. Depan 1, belakang 1, 10 menit ganti. Gue bilang. Jadi yang depan 7 orang, mereka punya gantian gitu ya. Nah, jadi 7 di belakang 7.
Karena memang yang gendong tuh harus 2. Iya. Jadi rollingannya tuh enak gitu kan. Karena banyak tenaga gitu kan. Akhirnya teman-temannya Mr. X mau semua. Jadi malam itu setelah gua briefing bagaimana cara membawa jenazah korban itu, mereka mengikuti semua arahan gua suruh turun. Terus radio yang memang sudah dari sore kita kontak ke bawah nggak ada sinyal. Malam itu ada sinyal, tapi disinilah agak kecewa ketika itu gua. Respon dari bawah ini slow banget. Mereka bilang tunggu pagi. Gue bilang sama anak-anak gak usah nunggu pagi, nambah kacau di sini urusannya. Udah bawa turun. Nah dibawalah turun. Nah itu pukul berapa waktu dibawa turun dan lewat jalur mana itu dokter? Itu sekitar pukul 3. Pukul 3 dibawa turun itu lewat jalur Cidahu. Dan kita waktu itu gue suruh lewat Japanaspa. Jangan lewat jalur yang biasa, apalagi jalur yang lama. Gue bilang ambil jalur, jadi sampai dulu kan simpang Bajuri belum ada kan. Yeah. Dulu namanya pertigaan Cidahu kan. Jadi gue bilang ketika lu sampai pertigaan Cidahu, lu nggak usah ngambil jalur baru atau jalur lama, tapi lu ambil jalur Japanaspa yang batu-batu itu. Ambil aja karena posisi darurat. Itu nggak akan ada yang ngalangin. Akhirnya mereka bergerak. Gue nggak bisa turun karena apa? Karena gue harus menghandle orang-orang hidup yang ada di sini. Gitu. Kalau gue turun, siapa yang handle orang hidup yang ada di sini? Gitu kan. Gue bertahan di situ. Tim yang 14 orang ini turun. Sementara gue bersama sisanya ada di situ. Nah di situ kita ngaji, kita segala macem lah, baca-baca doa. Ya teman-teman Mr. X yang nggak bisa turun tuh, yang terutama yang wanita, ya itu mereka bersama wanita-wanita ini yang ada, akhirnya berkumpul, mereka saling menguatkan sampai pagi. Ya nggak ada masalah, sampai pagi itu sudah karena sudah diketahui ya, sudah tidak ada yang kesurupan lagi, udah nggak ada. Jadi pagi-pagi itu setelah kita sudah bisa menerima kenyataan, terutama dari teman-temannya Mr. X, jadi semua gue briefing bahwa ini semua kejadian itu sudah takdir. Jadi kemungkinan besar Mr. X ada di sini itu memang sudah ajalnya dia. Kita masih belum tahu nih, ya cerita yang akan terjadi ke depan. Jadi setelah semua gue briefing, kita packing, kita bergerak turun lewat Cidahu. Terus gue sendiri belum dapat laporan. Ketika itu gue belum dapat laporan Mr. X ini diarahkan kemana. Jadi ketika gue turun, gue sampai di Cidahu gue baru dapat laporan dari anak-anak. Jadi ketika mereka sampai ujung aspal di Japanaspa, itu kebetulan ada rombongan jeep yang sedang gathering atau apa. Jadi si jenazah ini langsung ditaruh di atas jeep, turun ke bawah, dan anehnya di bawah sudah ada kru dari beberapa media televisi. Nah di saat, menurut cerita teman-teman juga nih, anak-anak didik gue, ketika sudah sampai bawah mereka semua disuruh pergi sama tim media itu, tim SAR setempat. Oh gitu. Jadi mereka langsung tampil di depan TV mengatakan kita yang angkat, kita yang ambil, kita yang handle situasi ini. Nah, mereka semua depan TV keluar-keluar, sementara anak-anak yang betul-betul menghandle situasi disingkirkan. Saya bilang, udah, kita nggak butuh gitu-gitu. Biarin aja mereka yang jadi pahlawan. Udah. Kita kumpul lagi, briefing lagi untuk penutupan acara. Nah, terus kita koordinasi lagi dengan teman-temannya almarhum Mr. X. Terus kita mengucapkan bela sungkawa. Kita berpisah di situ. Itu kita setelah kejadian itu, ya udah acara pra pelantikan ini kita batalkan. Karena ada situasi darurat gitu kan. Ya udah kita putuskan. Saya bilang sama komandan rombongan juga, sama ketua umum ketika itu, udah turun aja, nanti di next day atau next time kita bisa ganti acara ini. Saya bilang gitu sama anak-anak. Jadi pagi itu kita berkumpul, setelah prepare, kita cek semua barang-barang, kita turun ke bawah. Nggak ada masalah, sampai kita naik kereta. Nah baru ada masalah baru. Wah, masalah apa yang dialami itu waktu naik kereta ini? Nah, disinilah baru terkuak bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang lebih mengerikan dibanding dengan kejadian yang kita alami di lokasi kejadian. Jadi sesuatu ini benar-benar kita nggak benar-benar nggak ada dalam bayangan kita bahwa
ada sesuatu yang menginginkan tidak satu orang yang meninggal di sana. Terkuaknya itu di kereta. Jadi awalnya begini, ketika kita naik kereta, zaman dulu tahu sendiri kan kereta Sukabumi kan ya. Iya betul. Kan penuh kan ya, desek-desekan. Awalnya tuh frame jatuh ke Kepala atau ke kepala salah satu rombongan wanita kita. Ketika jatuh ke kepala, tiba-tiba dia menangis. Terus mengatakan bahasanya bahasa kebun binatang, boleh disebut nggak nih? nggak apa-apa, kita sensor nanti. Iya pokoknya dia langsung mengeluarkan bahasa kebun binatang. Terus dia langsung teriak-teriak. Ya ini bahasanya aja gimana ngomongnya gue? Anjing gitu kan. Anjing gitu kan. Bangsat lo semua. Gara-gara lu. Harusnya gue dapat 7 jadi cuma dapat 1. Satu orang pertama yang kayak gitu. Satu orang peserta wanita kita. Yang satu lagi tiba-tiba juga sama. Tiba-tiba dia langsung jerit-jerit sama seperti itu. Ketika itu kereta sudah berjalan dan kita akan memasuki stasiun habis Cicurug apa ya? Parung Kuda. Parung Kuda, oh iya. Jadi kita memasuki stasiun Parung Kuda. Ini di kereta chaos banget ini. Peserta wanita kita 2 ini chaos banget. Ngamuk karu-karuan minta karena kita menyelamatkan yang 6 orang dari rombongan mereka, minta yang 2 ini dibalikan ke Kawah Ratu sebagai gantinya. Saya bilang ketika itu enak aja loh. Saya bilang gitu kan. Nah kebetulan di kereta itu ada orang yang bisa gitu untuk menghandle situasi non medis seperti ini. Jadi AA diturunkan aja di sini gitu kan. Akhirnya kita turunkan di stasiun Parung Kuda itu. Di situ diobatin sama orang ini nih. Terus bisa dihandle sama dia, bisa disembuhin. Terus akhirnya kita ditaruh di rumah penduduk yang ada di belakang stasiun. Penolong ini mengatakan memang tidak ada alasan. Jadi memang makhluk yang merasuki peserta wanita tadi itu memang hanya menginginkan 7 korban di situ. Mereka tidak memberikan alasannya apa. Pokoknya mereka pengen 7 korban untuk mereka ambil sebagai tumbal mereka di Kawah Ratu. Ini menurut pengakuan si makhluk yang ada di dalam tubuh peserta wanita kita. Kita sendiri nggak tahu itu kebenarannya seperti apa. Yang jelas kita dengar, gua lihat, gua saksikan memang seperti itu. Betul-betul seperti itu. Gitu. Setelah kejadian itu, fine, nggak ada apa-apa. Ya udah kita juga, ya udahlah. Alhamdulillah, kita berhasil menyelamatkan 6 orang lainnya gitu kan. Ya udah kita kirimin lagi doa buat almarhum Mr. X gitu kan. Sekalian kita ceritain sama si bapak yang nolongin kita waktu itu. Saya lupa namanya. Kita ceritain, Pak nih kejadiannya kayak gini. Ya udah sekalian yuk kita doain di sini sebelum pulang supaya kalian juga nanti sampai Jakarta tuh nggak ada apa-apa lagi. Fine, nah no problem. Sampai Jakarta tuh, sampai stasiun UP, kita berpencar kembali ke rumah masing-masing tuh masih nggak ada apa-apa kan. Waktu itu kita sampai sini sekitar jam 3 sore, nggak ada apa-apa. Nah menjelang maghrib baru nih ada sesuatu yang gue sendiri nggak menduga akan seperti ini gitu kan. Jadi gue pikir udah fine lah, dalam artian alhamdulillah case close gitu kan. Almarhum sudah bisa kita turunkan gitu kan, sudah bisa kita serahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Terus teman-teman kita dan teman-temannya almarhum itu sudah bisa kita handle juga sampai ke bawah, kita selamatkan. Terus tim saya juga sudah kembali ke Jakarta, tidak ada kurang suatu apapun, walaupun ada kejadian non medis yang menimpa kita, no problem. Sampai maghrib itu, ketika gue mau mandi, pas gue lagi buka baju kan di kamar mandi gue ada cermin. Pas gue lagi bercermin, tiba-tiba wajahnya almarhum di belakang gue ada. Gue bilang, astagfirullahaladzim, itu di kamar mandi. Gue langsung teriak istighfar kayak gitu kan. Dia cuma bilang apa? Bang, makasih. Ini jelas, demi Allah Ta'ala, ini jelas. Dia bilang, Bang, makasih. Harusnya 6 orang lagi, yang 3 perempuan sama yang 2 laki-laki, harusnya itu ikut saya, Bang. Tapi alhamdulillah gitu kan. Bukan begitu sih ngomongnya kira-kira. Tapi akhirnya cuma saya aja gitu kan, Bang. Jadi makasih banyak. Kira-kira kayak gitu. Gua setengah telanjang kabur dari kamar mandi. Serius, gue setengah telanjang pakai anduk. Karena gue kagetnya gue langsung kabur dari kamar mandi. Gue pikir cuma gue yang ngalamin.
Jadi setelah mandi gue keluar ke depan ke tongkrongan. Kebetulan kan mayoritas anggota dari organisasi gue remaja di sini kan, remaja di sini. Jadi gue keluar, nggak taunya pas gue sampai tongkrongan juga nggak lama bubar gitu kan, pada lari berantakan. Gue bilang kenapa? Tadi almarhum Mr. X dateng gitu, ngapain? Ngucapin terima kasih. Lu serius? Gue juga barusan ngalamin. Akhirnya kita rame nongkrong di situ kan. Sampai 1 jam kemudian datang lagi nih temen gue yang anak dia agak jauh lah anggota gue. Dia cerita lagi, tadi ada yang masuk ke rumahnya. Bapaknya ngeliat, ditanya nih, "Hai, kamu siapa? Kok tiba-tiba main masuk ke rumah aja?" gitu kan. Dia main nyelonong aja nih masuk. Terus langsung masuk ke kamar tapi nembus pintu. Nah, bokapnya temen gue ini curiga kan, "Loh kok bisa masuk nembus pintu?" Disamperin anaknya. Ditanya, "Siapa tadi yang masuk?" Ini temen gue yang ditanya sama bokapnya udah pucat mukanya, nggak bisa ngomong. Akhirnya ada kejadian apa di gunung? Dia bilang habis nolongin orang meninggal. Oh, pantas itu tadi yang ditolongin sama kamu datang ke sini. Nah, dia datang ke tongkrongan, dia cerita. Jadi malam itu yang di Lenteng Agung pun nggak jauh berbeda gitu kan. Yang di Lenteng Agung, yang di Gang Jowe, sama yang di Depok, mereka semua mengalami kejadian yang hampir sama dengan yang gua alami, dengan yang Komeng alami, dengan yang Lando alami, dan si Kembar. Itu mereka semua mengalami kejadian hampir sama, bahwa kita didatangi oleh almarhum. Almarhum mengucapkan terima kasih bahwa hanya dia yang menjadi korban, tidak bertambah jumlahnya. Teman-temannya tidak ikut jadi korban karena kita dengan cekatan menyelamatkan rekan-rekannya di sana. Gitu. Nah, ketika didatangin Kang Arya dan teman-temannya Kang Arya, kondisi dia seperti kondisi ya pucatkah, atau mungkin ketika saat dia hidup, atau mungkin seperti apa? Bau balsem yang jelas. Kalau wajah itu nggak terlalu banyak perbedaan. Jadi sepertinya di saat dia dalam kondisi hidup. Tapi baunya itu khas, bau balsem. Itu balsemnya sangat tajam suaranya. Aromanya itu tajam sekali. Sebentar nih, mungkin ada sedikit gangguan nih, listriknya tiba-tiba mati nih. Entah mungkin yang diobrolin ikut di sini ya. Bisa jadi. Soalnya kalau gua naik ke Gunung Salak dia pasti ada. Tadi juga sempat berani juga dari belakang sini juga sih, cuma kalau gua setiap nyeritain itu di gunung di Kawaratu pasti gua ngeliat dia. Iya. Kebetulan iya. Jadi memang karena mungkin ada ikatan emosional ya. Walaupun dalam masa hidupnya dia kita kan kenal sangat singkat. Tapi proses penyelamatan ya, korban dengan rekan-rekannya itu cukup menguras emosional. Jadi secara tidak langsung mungkin terbentuk sebuah ikatan emosi yang cukup kuat di antara kita. Jadi setiap gue datang ke Kawaratu dengan izin Allah atau apalah, gue nggak ngerti apa namanya, itu gue selalu bisa ngeliat almarhum Mr. X. Selalu bisa ngeliat, dan selalu Mr. X bilang sama kita, mengucapkan salam. Itulah yang gue heran, ini jin atau bukan gitu, atau memang ini arwah. Gue nggak begitu paham masalah kayak gitu kan. Yang jelas terlihat di depan mata kondisi dia di saat terakhir. Pas mau nggak ada, pas lagi ketemu gue, pas ngobrol gini kan, "Bang, jangan duduk jangan ngebes di bawah, itu bahaya." Pokoknya penampilan dia selalu seperti itu, selalu seperti di saat pertama kali gue negor dia. Begitu juga dengan teman-teman gue yang lain yang melihat dia ketika kita berkunjung ke Kawaratu. Jadi semacam ritual lah dari kita, kalau ke Kawaratu kita langsung kirimkan doa untuk Mr. X ini gitu. Ya sebenarnya ceritanya sangat menarik ya, samping serem juga, pesan moralnya ada, edukasinya pun juga ada. Ini mungkin yang nilai positifnya mungkin rekan-rekan bisa ambil juga. Nah, dari sekian atau perjalanan kisah nyatanya Kang Arya selama pendakian Gunung Salak kali ini, apakah Kang Arya ada pesan-pesan atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan semua? Untuk teman-teman saksi sahabat misteri, saya sedikit ada pesan. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Kawaratu, sebaiknya perhatikan kondisi cuaca. Hindari area Kawaratu pasca hujan deras. Please, tolong hindari. Karena
Gue nggak sekali ngangkat jenazah di situ. Iya. 93 ngangkat jenazah, 94 selamat 3 orang, 97 3 orang nggak ada, dan 2001 1 orang nggak ada. Itu seluruh kejadian terjadi pasca hujan deras melanda area Kawah Ratu. Kenapa? Karena seperti gue bilang tadi, massa air itu lebih berat dari massa gas. Jadi kalau hujan deras dengan intensitas yang luar biasa, otomatis massa air akan menekan ke bawah sehingga gas amoniak naik ke atas. Itu kalau terhirup selesai, nggak ada obatnya, pecah paru-paru. Jadi buta ya. kalau nggak, yang paling ringan itu buta 3 hari. Itu yang paling ringan. Itu kalau memang belum waktunya mati. Jadi pesan buat teman-teman dari saksi sahabat misteri, tolong kalau Anda bermain ke areal Kawah Ratu, hindari areal kawah pasca hujan deras. Tolong, itu maut sedang mengintai kita. Kira-kira seperti itulah untuk areal Kawah Ratu. Nah, saya juga akan sedikit menambahkan ya, mungkin kita juga apabila ke tempat-tempat yang Kawah Ratu aktif atau mungkin yang kawah belerang atau apa ya, mungkin kita selalu standby sapu tangan atau mungkin handuk. Mungkin bisa dijelaskan oleh ahlinya kenapa harus basah. Karena selayar basah ini bisa menunda masuknya gas amoniak terhirup oleh saluran pernapasan kita. Tetapi ini sifatnya pun tentatif, ada waktunya, maksimal 5 menit. Kalau memang terpaksa banget, lebih baik kita turun ke tanah, hidung kita tempelkan ke tanah, karena massa oksigen itu lebih berat dari massa gas beracun tadi. Jadi posisi oksigen selalu lebih berat, dia adanya di bawah. Jadi kalau memang darurat betul, ya tapi jangan di area kawah lah gitu kan. Kita cari area yang aman, kita taruh hidung kita nempel ke dasar tanah, itu kita juga akan selamat. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin untuk kali ini kita sama-sama ya, mungkin kita bisa berdoa kepada si Mr. X ini ya. Betul. Mungkin saat ini saya akan memimpin doa, mungkin kita bisa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Mungkin doa yang kita panjatkan kepada beliau dijabah oleh Allah, dosanya diampuni dan dapat tempat yang layak untuk beliau. Begitupun juga untuk keluarganya, semoga diberi kekuatan dan kesabaran. Nah, Bang Arya mungkin ingin mempromosikan lagi mengenai bukunya. Nah, teman-teman juga semua harus beli dah. Ini menarik sekali karena kita baca di Facebooknya Kang Arya juga, ceritanya memang seru. Mungkin udah pada sering baca juga ya. Mungkin untuk mendapatkannya sekali lagi bisa kontak ke Kang Arya sendiri, baik dari IG, Facebook maupun WhatsApp. Bahkan di Facebook pun ada fanpage-nya sendiri ya. Betul, ada ya? cerita pendakian fanpage-nya. Cerita pendakian, saya juga ada di situ kok. Nanti bisa kita sharing-sharing atau kita bercerita di fanpage-nya Kang Arya. Ya, Kang Arya, sekali terima kasih, ini pengalaman sangat berarti dan wah benar-benar ini banyak nilai-nilai dan edukasi yang akan kita ambil pastinya. Oke kawan-kawan, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru bernama Kenyataan. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau ingin bergabung bersama kami ada grup WhatsApp dan grup Telegram. Silakan dibuka di kolom deskripsi. Setiap video kita setelah mencantumkan alamat linknya, silahkan kita bisa bertukar cerita, kita bisa sharing atau mengenai masalah pendakian atau mungkin punya cerita mistis bisa ceritakan kepada kami. Yang pasti cerita-cerita kami akan selalu ada edukasinya, sehingga semua bukan hanya misteri tapi pesan moral serta pelajarannya bisa diambil semua. Kawan-kawan, mungkin kisah kali ini Kang Arya sudah kita angkat.
insya Allah akan ada cerita-cerita yang lain lagi ya, yang mungkin Siap. nggak kalah seru dan nggak kalah gregetnya. Siap, siap. Ya, terima kasih teman-teman telah terhubung bersama kami di konten Saksi Misteri channel Rekam Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.